banyak orang. Doa bukan? Moal cager. Satu-satunya cara ketika kita sedang ada penyakit, satu, yang paling utama, yang paling awal di depan adalah terima dulu. Upayakan kita bisa menerima. Gimana caranya? Luaskan pemahaman kita. Satu, oh tubuh saya sedang berbicara kepada saya. Lewat inilah saya bisa mengerti bahwa selama ini saya salah memperlakukan tubuh. Saya menyesal, saya minta maaf, terima kasih, saya mencintai tubuh. Itu dulu yang pertama. Kalau dari awal kita sudah resisten, dari awal kita sudah menolak, maka kita tidak akan punya kesadaran untuk memahami pesan apa yang sedang terjadi pada diri kita. Pesannya tidak akan tertangkap. Yang kedua, saya sudah berobat, tetapi ternyata upaya saya selama ini tidak menimbulkan kesembuhan saya. Oh, jangan-jangan ada bawaan karma saya dari kehidupan yang dulu. Karena kesadaran terakhir saya meninggal menjadi kesadaran awal saat saya datang ke sini. Oh, saya mau berupaya memperbaiki alam bawah sadar saya. Ada apa dengan alam bawah sadar saya? Lakukan lagi. Sehingga kita jadi pinter. Sakit memang, tapi jadi pinter. Ditempeleng memang pipi saya, tapi saya jadi tahu cara sholat khusyuk. Hadiahnya adalah tempeleng. Dan kalau saya tidak ditempeleng sama guru saya dulu, saya nggak mikir. Saya mungkin saja sholatnya seperti guru saya. Iya, saya di rumah, barudak, awaslah gandeng ya. Bade sholat, ini gagah. Sama seperti kalian, mau puasa bikin spanduk, hormati yang berpuasa. Ya tanu eling nu mana? Harusnya kalian bikin spanduk, yang tidak berpuasa, gak usah takut. Saya sangat menghormati pilihan kalian. Gitu, keren kan? Nanti bulan Ramadan bikin spanduk gitu. Saya kasih nilai 10 itu. Saya suka bingung gitu. Anu warasna teh nu mana? Iya. Untuk melaksanakan sesuatu pun kita perlu mengkondisikan orang lain seperti yang kita mau. Ego bukan itu. Ego. Lah sholat pakai ego hasilnya apa? Nah, ada batasannya. Nah, lihat saya. Iman cukup belum? Belum. Hijrah cukup belum? Belum. Jihad cukup belum? Belum. Karena semua itu harus fi sabilillah. Harus fi sabilillah, harus lillah, harus billah, harus bismillah, harus alhamdulillah. Fi sabilillah. Sabil itu jalan tol. Kalau torik jalan sempit. Makanya cari jalan sempit, cari jalan tol. Sabilillah. Cari jalan luas yang bisa meluaskan kita. Makanya apa? Miliki oleh kita yang bernama kebenaran. Kebenaran kuncinya pertama, pengetahuan. Yang kedua, cinta. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, pengabdian. Yang kelima, kesabaran. Nah, sarananya apa? Sarananya apa? Sarananya kata Allah, bi amwalihim wa anfusihim. Ternyata sarananya cuma 2. 1 harta, 2 diri. 1 harta, 2 diri. Nih, lihat saya semuanya. Punya harta enggak sekarang? Punya diri? Enggak mungkin Allah nyuruh sesuatu sama kita yang kita enggak punya. Karena kita punya bukan? Bisa mendengar harta bukan? Bisa jalan harta bukan? Bisa pegang harta bukan? Ya Allah, jantung berdebar harta bukan? Paru bisa menukar karbon oksigen dengan karbon dioksida. Harta bukan? Harta. Darah mengalir harta bukan? Ya Allah, harta kita banyak.
Artinya apa? Yang bisa kita lakukan untuk 3 hal ini banyak. Untuk iman, untuk hijrah, untuk jihad, itu kita punya banyak. Nah, maka Allah kasih tahu, a'dhamu darajah. Aku akan angkat derajatmu. Wa ulaika humul faizun. Dan pasti kamu akan memperoleh kemenangan. Dalam segala hal para sahabat, dalam segala hal. Awas ya. Siapa yang menang? Yang menang itu adalah mereka yang selalu mengalah. Yang suka mengallah, yang suka mengalah. Makanya mengalah tuh luar biasa bahasa itu. Mengalah. Ternyata kalau kita bacanya pelan-pelan kan jadi mengalah. Mengallah. Makanya kalau kita mengalah dalam konteks mengallah, disitulah faizun itu turun. Disitulah kemenangan akan datang. Gitu. Hari ini kita sudah memperoleh kesimpulan. Jadi hijrah yang harus kita lakukan sekarang adalah transformasi batin yang menyebabkan pola pikir kita, perspektif kita terhadap kehidupan menjadi positif. Tidak ada benar salah, tidak ada baik buruk. Semua yang terjadi, terjadilah. Perubahan ada 2. Satu perubahan yang bersifat alami, itu tidak akan bisa ditolak. Yang kedua perubahan yang bisa kita lakukan prosesnya oleh kita sendiri. Perubahan yang bersifat alami, biarkan saja. Karena saat kita membiarkannya, tidak menolaknya, tidak menghujatnya, tidak menghukumnya, tidak mengomentarinya, berarti kita tahu bahwa sebetulnya membiarkan berarti sadar. Di balik semua peristiwa ada sang kehadiran, ada sang keberadaan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Tidak ada satupun di semesta ini yang bukan karena cinta kasih. Apakah menua itu